tambahan sedikit lah ya. Jadi algoritmanya tadi kan ada searching, ada yang pemfaktoran bilangan prima, ada yang optimasi juga. Jadi kira-kira kalau kita bisa gunakan nanti si quantum computing ini bisa kita gunakan dalam machine learning juga di kondisi superposisi. Saat kondisinya seperti itu, nah si quantum computing itu bisa difungsikan. Masalahnya adalah ketika dia terkena disturbance sedikit saja atau dia berinteraksi dengan lingkungan sedikit saja, dia langsung Superposisinya hilang. superposisinya hilang. Itu kita sebut Oh, sebagai decoherency gitu ya. pemalu ya. Nah, gitu. Gitu ya. Quantum komputer pemalu kawan. Halo, selamat datang di episode ke-15 dari As We Talk with Expert to the Next Level. Kita sekarang ada masuk ke format baru ya. Sekarang kita duet nih, host dengan expertnya duet. Nah, hari ini kita udah ada expert, Pak Budi, expert dari Sharing Vision. Hari ini kita akan membicarakan terkait quantum computing. Nah, walaupun kemarin sebenarnya sudah kita singgung ya di episode sebelumnya. Nah, ini kita mau tarik dikit ke belakang nih. Kita ngebahas quantum computingnya itu sendiri. Kemarin kan ngomongin terkait quantum computing bisa memecahkan enkripsi RSA 2048 tuh GGR tuh kemarin. Nah, sekarang kita kembali ke quantum computingnya itu apa. Nah, pertama nih Pak Budi, langsung kita mulai ya. Quantum computing itu apa dan perbedaannya dengan computing yang sebelumnya itu apa? Kan ada juga saya dengar tuh istilahnya classical computing lah, terus kemarin ada lagi yang lain kan di episode sebelumnya tuh Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Baik, ya ini sambil kita lihat ya di materi juga. Jadi gambarannya adalah quantum computing itu adalah nanti komputasi ya yang menggunakan mekanika kuantum ya. Jadi kalau kalau classical computing itu kan sebenarnya kita menggunakan zaman dulu sebenarnya menggunakan ada mechanical electronical gitu ya. Jadi kan state-nya itu 0 1 gitu ya. 0 1 atau kita nyebutnya bit ya. Kita menyebut bit itu bisa diimplementasikan dengan macam-macam electromechanical, kemudian akhirnya pakai transistor gitu ya, MOSFET dan sebagainya sampai teknologi elektronik yang sekarang. Nah, quantum computing bedanya adalah dia menggunakan mekanika kuantum. Jadi kita menggunakan fisika kuantum di situ ya, fisika kuantum, sehingga state-nya memang tetap 01. Itu yang disebut sebagai qubit ya, qubit. State-nya 01. Berubah ya dari bit jadi qubit jadi qubit. Nah, qubit itu apa sebenarnya? Nah, qubit itu tidak sekedar 01, tapi dia sebenarnya adalah kita nyebutnya superposisi. Nah, ini ada istilah baru nih. Superposisi dari 01. Jadi state dari komputer kuantum yang sekarang itu nanti yang akan kita miliki itu ya, itu adalah 01 tapi tidak murni 01, dia dikalikan dengan sebuah konstanta. Menariknya konstantanya itu bisa kompleks juga. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi dia bisa agak ke 0, banyak ke 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, bedanya seperti itu ya kira-kira ya. Jadi dengan state seperti itu nanti kita bisa menghitung banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan classical computing. Itu superposisi ya Mas Azizi ya, superposisi. Kemudian ada lagi mekanisme yang properties yang disebut entanglement ya. Jadi superposisi itu dia bisa dalam dua state sekaligus gitu ya. Kalau entanglement itu nanti ada dua partikel. Nah, jadi di mekanika kuantum tuh nanti kita bicaranya bisa partikel, bisa cahaya, ya, bisa foton, ya. Nah, foton itu kan cahaya ya, cahaya, tapi dia bisa ada, kalau teman-teman yang belajar fisika tahu ada dualisme cahaya dan partikel ya. Jadi nanti fotonnya itu bisa berlaku sebagai cahaya ataupun partikel. Nah, itu dualisme itu nanti dia bisa menghasilkan entanglement. Apa yang dimaksud entanglement? Entanglement itu nanti dua partikel
itu awalnya dia bersamaan ya, dibangkitkan oleh satu fenomena tertentu, bisa di dalam satu atom gitu ya, atau dengan cara lain. Kemudian nanti dia bergerak ke tempat yang berjauhan. Nah, properti dari satu partikel dengan partikel lain itu nanti berkorelasi secara kuat. Nah, itu yang disebut oleh Einstein sebagai spooky action at a distance ya. Jadi ketika si partikel satu ini diukur gitu ya, yang tiba-tiba partikel yang kedua ini seketika dia akan mendapatkan propertinya ya. Tadi berarti kita ada dua ya, superposisi kemudian entanglement ya. Itu ciri khas dari komputer kuantum atau fisika kuantum ya, karena basicnya tadi fisika kuantum. Ada satu lagi mungkin ya yang perlu kita singgung juga, yaitu interferensi ya. Barangkali interferensi ini penting juga. Jadi sebenarnya ini terkait dengan superposisi juga. Ya. Interferensi itu nanti seakan-akan si partikel ya, nanti ketika dia melintasi dua jalur gitu ya. Kalau partikel itu, satu partikel melintasi dua jalur ya, dia pasti akan hanya di satu titik saja gitu ya, di satu jalur saja. Nah, interferensi ini seakan-akan si partikel itu seakan-akan dia ada di dua jalur sekaligus. Nah, properti semacam ini yang juga digunakan dalam komputer kuantum ya. Mungkin itu Mas Aziz ya, nanti mungkin sambil jalan kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Oke, baik. Jadi menariknya tadi ada di satu saat yang bersamaan dia bisa ada di dua tempat yang bersamaan, bisa dua jalur yang bersamaan, bisa berpisah tapi memiliki properti yang serupa gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti ke dalam komputernya itu yang tadinya 01-nya itu tegas ya tadinya Pak, berarti ya. 01 tegas. Nah, sekarang kita masuk ke quantum computer ini dia bisa mendekat ke 1, bisa mendekat ke 0, tergantung tadi dari 3 poin itu ya, dari superposisinya, entanglementnya, dan satu lagi tadi apa Pak? Interferensinya. Ya, baik. Nah, ini dari pola yang ini kan secara fundamental, secara mendasarnya sekali aja udah beda, yang tadinya 01 betul. Udah 01 aja bit gitu kan. Nah, ini berubah jadi qubit. Nah, ini perkembangannya gimana sih bisa sampai ke sini? Nah, terus setelah itu nanti sebenarnya kalau dari yang Pak Budi perhatikan ya kan, Pak Budi menggiati ya, mempelajari ya, tertarik terus mendalami quantum computer ini gitu ya. Nah, ini di Indonesia ini atau di industri nanti bisa kepake di mana aja Pak? Oke. Potensinya. Baik. Mungkin perkembangannya dulu ya boleh, perkembangannya dulu. Nanti kita bisa lihat lagi ya, mestinya di sini ada juga. Jadi sambil kita bahas sedikit, jadi quantum computing itu kira-kira dia mulai tahun ide awalnya dari Feynman itu ya. Richard Feynman itu peraih Nobel Fisika sebenarnya. Jadi dia tahun 81 dia bilang gini, alam nature itu dia tidak klasikal, dia adalah kuantum harusnya. Jadi dia nggak klasikal. Kalimatnya terkenal itu, kalimatnya Feynman itu tahun 80-an. Nah, berikutnya baru ada yang namanya adalah David Deutsch itu yang dia pertama kali membuat arsitektur quantum computing lah ya. Jadi kalau classical computing itu kan arsitektur dasarnya dibuat oleh Turing ya. Jadi kita sebutnya ada mesin Turing gitu ya, atau universal truth mesin dari Turing gitu ya. Nah, itu komputer Turing itu yang menjadi model dari classical. Nah, David Deutsch itu membuat model dari komputer kuantum itu tahun 84 kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu berlanjut terus. Nah, algoritma pertama kuantum itu baru muncul tahun 94 ya. Saat itu bahkan komputer kuantumnya nggak ada. Tapi algoritmanya udah muncul duluan. Algoritmanya muncul karena kan si properti kuantumnya itu sudah dimodelkan secara matematik, model matematiknya sudah sangat bagus gitu ya, sehingga orang bisa membayangkan, komputer kuantumnya itu harusnya seperti ini. Nah, Shor itu merancang algoritma yang digunakan untuk yang waktu itu kita bahas ya. Dia untuk digunakan untuk enkripsi itu. Betul, dia untuk memfaktorkan bilangan prima yang besar. Jadi
pemfaktoran bilangan prima yang besar itu sebenarnya dia adalah hard problem. Hard problem itu kalau di matematik kira-kira gambarannya dia satu arah. Ketika kita menghitung bilangan yang besar dari bilangan primanya, kita kalikan kan gampang, kita dapat ya. Bilangan prima kali bilangan prima dapat bilangan, itu menghitungnya gampang. Tapi ketika memfaktorkan itu hard problem. Nah, untuk komputer ya. Untuk komputer. Untuk classical computer itu kita menyebutnya dia adalah NP problem. NP problem itu artinya ketika angkanya itu semakin besar, nanti ketika kita akan memecahkan itu kita perlu komputasi yang besarnya itu naik secara secara eksponensial ya. Jadi dia tidak akan terpecahkan kalau kita menaikkan computing powernya secara polinomial, nggak bisa. Kita harus naiknya secara eksponensial baru bisa terpecahkan. Nah, itu kan sangat berat sekali. Nah, Shor algorithm dengan kuantum itu bisa memecahkan problem tadi itu dengan polinomial. Gitu ya. Itu tahun 94. Komputasinya nggak seberat yang ini ya. Soalnya kan misal bilangan prima tuh 2, 3, 5, 7 itu masih gampang lah ya. Nanti pas sudah ribuan, puluhan ribu makin pusing komputernya karena dia harus memastikan bahwa nggak bisa dibagi dengan yang lainnya kan ya. Karena, betul. Nah itu ini ya yang dibuat oleh Shor itu. Lanjut Pak, mangga Pak. Shor algorithm ya yang pertama itu ya. Jadi dia akan bisa menghitung dengan lebih cepat. Nah, satu lagi yang algoritma yang penting lagi adalah Grover algorithm. Itu ya dibuat oleh si Love Grover ya waktu itu. Nah, Love Grover ini membuat algoritmanya digunakan untuk searching. Jadi kalau kita searching menggunakan komputer classical ya searching kan bisa, kalau ini ya biasanya kita pakai exhaustive search gitu ya. Dicoba-coba gitu ya. Biasanya kita bisa dapat dengan kompleksitas tertentu, sama dengan tadi itu ada faktor kompleksitas. Kalau datanya makin banyak berarti computing power yang kita gunakan untuk search berarti semakin besar. Nah, si Grover algorithm ini mempercepat juga dengan algoritma kuantum, tapi dia tidak secepat si Shor tadi kan dari problem yang eksponensial menjadi polinomial ya. Kalau ini dari eksponensial menjadi pokoknya akarnya gitu ya. Jadi dari si eksponensial tapi nggak terlalu loncat gitu. Iya, betul. Jadi kalau problemnya itu kompleksitasnya n, nanti jadinya akar n, kira-kira seperti itulah ya. Itu terminologi di informatik lah ya, seperti itu. Nah, si Grover ini nanti kita gunakan untuk searching algorithm tuh, bisa digunakannya macam-macam. Ya. Grover algorithm ya. Grover algorithm. Jadi secara prinsip sebenarnya algoritma dasarnya tadinya ada dua itu ya, Shor dan Grover itu. Nah, terus nanti penggunaannya apa? Ini tadi pertanyaan yang sangat penting nih, Mas Azizi ya. Penggunaannya itu macam-macam. Yang tadi yang Shor itu salah satunya digunakan untuk yang tadi itu ya, melakukan attack terhadap kriptografi. Nah, ini kok kegunaannya kok malah negatif gitu ya. Kesannya langsung negatif tiba-tiba. Ya. Nah, biasalah kalau di kriptografi atau keamanan itu sebuah algoritma itu cheaper ya nyebutnya kita. Sebuah algoritma kriptografi itu kita uji keamanannya dengan berbagai metode gitu kan ya. Nah, kebetulan algoritmanya si Shor itu applicable di situ. Berarti ini berbahaya gitu kan. Nah, berarti nanti berikutnya kita harus merancang algoritma yang tahan terhadap serangan itu gitu ya. Nah, kalau yang search dari Grover ini penggunaannya macam-macam Mas Azizi ya. Karena search itu ya misalkan kemarin ya peraih Nobel itu ada kalau kita lihat yang Nobel kimia itu adalah problemnya adalah bagaimana kita mencari struktur protein berdasarkan rantai asam amino. Nah, jadi kita punya database Mas Aziz ya, amino, rantai asam amino yang banyak macam-macamnya gitu ya. Dan tiap rantai asam amino itu nanti akan berkorespondensi dengan satu struktur protein tertentu. Nah, PR-nya adalah saintis kimia itu bagaimana caranya kita mencari, jadi dari satu struktur protein ini asam aminonya apa gitu ya, atau sebaliknya dari asam amino tertentu nanti struktur proteinnya seperti apa. Nah, peraih Nobel yang kemarin dia menggunakan algoritma AI tapi tanpa kuantum ya, nggak ada quantum computing sama sekali di situ. Dan
dia sudah bisa membuat si searching itu ya. Itu kan sebenarnya searching ya, searching dari berbagai metode itu. Kemudian kita bisa memprediksi. Nah, kalau kita menggunakan searching algoritma dari Grover itu nanti akan bisa lebih cepat ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Nah, si algoritmanya Grover itu juga bisa untuk menyerang juga kriptografi. Jadi kalau tadi itu kriptografinya yang public key kriptografi kan ya. Nah, kalau Grover ini bisa digunakan untuk menyerang yang symmetric key ya. Semacam AES itu. AES kan ini ada public key itu kan ada RSA, ada elliptic curve ya. Kalau yang symmetric key itu ada AES, DES yang zaman dulu DES, ada Sharpen, ada macam-macam ini. Nah, itu bisa diserang dengan menggunakan searching algoritma dari siapa tadi? Grover ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, ini tadi nih ada pertanyaan tambahan. Jadi kan misal untuk perhitungan bilangan prima gitu kan, anggap nih dijejerkan bilangan prima, nanti dihitung, makin lama kan kalau komputer yang Turing ya, yang Turing itu makin gak bisa teman-teman. Bisa tapi sangat eksponensialnya naiknya tinggi banget. Ya, betul. Nah, sedangkan dengan komputer kuantum ini jadinya polinomial ya. Nah, setelah itu ada Grover juga tadi untuk searching gitu kan. Bahkan nanti ya kayak sekarang aja kan untuk data aja di dunia ini udah sangat banyak ya Pak yang masuk ke dalam dunia online-nya gitu ya. Belum lagi tadi penggunaannya di kimia, biokimia itu saya kebayang bisa sampai ngebantuin masalah pertanahan Pak. Betul. Pupuk lain-lain harusnya digimanain mikroorganismenya gitu. Betul. Nah, pertanyaan terbesarnya itu adalah secara ini ya, secara umum gitu, perbedaan kalau manusia aja beda orang. Perbedaan pola pikirnya gimana Pak? Antara yang tadi komputer klasik komputer mesin Turing dengan quantum computer nih, itu perbedaannya apa sih? Sama tadi kan ada setelah itu PR-nya ini untuk mengembangkan untuk mengejar potensi tadi itu apa aja Pak? Ya. Perbedaan dalam ini ada perbedaan bisa macam-macam ya Mas ya. Dalam algoritma yang tadi seperti sudah kita bahas tadi ya. Mungkin ada tambahan sedikit lah ya. Jadi algoritmanya tadi kan ada searching, ada yang pemfaktoran bilangan prima, ada yang optimasi juga. Jadi kira-kira kalau kita bisa gunakan nanti si quantum computing ini bisa kita gunakan dalam machine learning juga. Jadi machine learning yang sekarang AI juga yang kita gunakan sekarang pakai classical computer semua gitu ya. Nah, itu sangat berpotensi kita menggunakan quantum computing ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah jadi ini sebenarnya terkait dengan masalah juga ya. Jadi kuantum si fenomena kuantum itu sebenarnya dia sangat tidak stabil. Jadi tidak stabil ya. Gini, yang disebut sebagai kondisi kuantum itu adalah kondisi ketika dia dalam posisi superposisi tadi. Kondisinya superposisi. Jadi kita nggak tahu dia tidak 0, tidak 1 dan tidak diantaranya gitu ya. Itu yang disebut sebagai kondisi superposisi. Saat kondisinya seperti itu, nah si quantum computing itu bisa difungsikan. Masalahnya adalah ketika dia terkena disturbance sedikit saja atau dia berinteraksi dengan lingkungan sedikit saja, dia langsung superposisinya hilang. Itu kita sebut sebagai decoherency gitu. Pemalu ya. Nah, gitu. Quantum komputer pemalu kawan. Jadi itu Mas Aziz jadi problem gitu ya ketika kita membangun quantum computing yang nanti di sini ada berbagai hal ya. Jadi misalkan problem itu harus diatasi dengan kita membuat pendinginan yang sangat dengan suhu yang sangat rendah gitu ya. Di sini nanti ini kayak pemalu jago mikir tapi cepat panas kepalanya, jadi harus didinginin terus ya teman-teman semua. Sambil kita cari ya. Nah, ini ya. Jadi quantum computing itu metodenya macam-macam ya. Tadi kan saya bilang ada dia menggunakan partikel, bisa elektron ya. Elektron itu partikel kan. Dia bisa menggunakan cahaya. Foton. Ya, cahayanya tapi sebagai cahaya. Kalau cahaya kan ada polaritas dan sebagainya. Ya, ini cahaya pure aja. Ya, cahaya pure ya. Atau foton. Foton itu cahaya tapi sebagai partikel. Itu macam-macam. Nah, ini implementasinya dia bisa menggunakan superconducting, rapid
ions gitu ya, photonics itu yang menggunakan cahaya, neutral atoms, macam-macam. Nah, ini masing-masing punya problem ya. Tapi prinsipnya problemnya adalah bagaimana cara kita menjaga agar si kondisi kuantum itu koheren dalam waktu selama mungkin, selama algoritma ini kita jalankan. Nah, kalau algoritmanya belum selesai, dia sudah decoherence atau kena disturbance, ya nggak jadi, nggak bisa. Ya, gitu bubar, nggak bisa. Nah, problemnya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan classical computer kan ya udah, kita bisa jaga itu dia berjalan dengan baik, bahkan kita bikin looping segala bisa gitu kan. Quantum computing belum tentu bisa seperti itu, perlu teknik-teknik yang macam-macam gitu ya untuk menjaga agar si kondisi kuantum itu selama mungkin sampai si algoritma atau tugas atau task yang kita berikan itu selesai. Gitu Mas Aziz ya. Waduh, repot, kompleks banget. Tapi ini menarik pasti kuantum ini kan di tahun 81 tadi siapa namanya? 81 Feynman ya, yang Feynman kan dia bilang initiate-nya itu. Nature ini lebih modern dari kita. Kalau saya nangkepnya gitu ya Pak. Kita masih mikir 0101, Nature udah jauh lebih modern gitu. Makanya kita melihat alam ini bahwa nggak sekedar itu loh gitu. Kalau saya nangkepnya ya. Nah, sehingga kita kembangkan mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum sampai akhirnya muncul komputer kuantum, berarti ini masih levelnya secara umum tuh masih di level riset di atas ya, masih belum masuk komersial. Bahkan enterprise standar medium enterprise large juga belum ya, masih ke giantnya aja gitu ya. Nah, baik. Ini lumayan menarik mungkin saya kasih catatan juga Mas Aziz. Jadi dia memang belum sampai ke kondisi komersial gitulah ya, nggak seperti personal komputer gitu, masih jauh dari situ. Tapi kejar-kejaran risetnya itu sangat kenceng gitu ya. Jadi ini ya di sini balapan ini semua pihak-pihak ini kan ada pemain, ada Google, ada IBM dan sebagainya. Di Jepang juga Fujitsu itu juga main juga di situ ya. Itu kejar-kejarnya sangat cepat. Mereka mengejar misalkan membuat komputer kuantum dengan qubit semakin banyak ya. Tujuannya tadi supaya dia bisa memproses dengan computing power yang tinggi dan sekaligus untuk mengenhance tadi itu noise atau errornya jangan terlalu besar ya. Itu nanti dikompensasi dengan qubit yang besar. Jadi ada istilah physical qubit, katakanlah physical qubitnya 1000 physical qubit gitu ya, tapi yang logical qubit yang benar-benar berfungsi untuk menghitung itu belum tentu 1000, bisa jadi cuma 100 gitu ya, dikit gitu. Nah, itu menjadi tantangan ya, tantangan itu nanti karena untuk membuat physical qubit yang sangat besar itu juga nanti perlu hardware-nya itu betul-betul sulit untuk membuatnya gitu. Baik. Mungkin itu Mas. Tapi menarik karena ada disturbance, nanti dari 1000 yang berfungsi cuma 100, betulan kayak Nature, manusia ada 1000 yang pinternya 100. Bercanda ya teman-teman semua. Baik. Nah, tapi dari ini juga kita ke depannya jadi yang tadinya kita kepikiran machine learning, AI udah mementok tuh, wah ternyata kebuka lagi masih banyak banget masih banyak banget peluang ke depannya. Tapi itu mungkin nanti tentang machine learning, tentang untuk deciphernya itu, untuk membuka enkripsi, setelah itu untuk searching ya, untuk searching nanti mungkin kita bisa bahas di topik berikutnya Pak yang lebih detail ya. Ini jadi teman-teman jangan kemana-mana, di Sharing Vision bakal ada terus nih topiknya, makin lama makin menarik. Nanti kita akan tergantung ya, makin ada kasus-kasusnya yang tertentu, topik tertentu gitu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri ada tambahan dulu Pak Budi, closing statement atau apalah gitu Pak. Baik. Jadi yang tadi itu ya sebenarnya udah kita bahas ya, komputer kuantum ini merupakan riset yang sangat progresif ya. Progresif dari tahun 80-an sampai sekarang itu cepet banget gitu ya. Nah, kita harus mengejar karena ya seperti artificial intelligence dan sebagainya, kita harus mengejar sehingga ketika nanti quantum computing itu eksis betul-betul hadir gitu ya, kita udah siap. Ini quantum computing itu mau kita gunakan untuk apa gitu ya. Kegunaannya banyak sekali. Problem di Indonesia kan misalkan problem memprediksi kebutuhan energi, kemudian
kemacetan lalu lintas itu harus ditangani seperti apa. Kemudian memprediksi misalnya kita harus tentang peta tanaman pangan di Indonesia nanti dipetakan seperti apa. Itu sangat berpotensi kita selesaikan dengan quantum computing, tapi harus mulai dari sekarang ya. Jadi kita harus memetakan problemnya, kemudian barangkali mengeksplorasi berbagai algoritma yang mungkin digunakan gitu ya. Ya riset ini ya kita tentuin studi kasusnya dulu ya supaya kita tahu arahnya kemana gitu. Nanti baru kita bisa maksimalkan gitu ya. Nanti ketika quantum computing itu ada, kita bisa gunakan dengan baik. Oke, baik. Jadi begitu teman-teman semua, kita jangan telat dari negara-negara lain ya. Indonesia tuh saya yakin banyak banget orang pintarnya. Kita bisa kejar untuk riset quantum computing, dan di Indonesia ini tuh banyak sekali kasus-kasus menarik tadi. Pemetaan pangan, untuk kemacetan, untuk tanah, untuk flora, fauna, macam-macamnya, untuk bisa jadi juga untuk cuaca, untuk air gitu ya teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Nah, insight yang sangat luar biasa ini sebenarnya. Kalau boleh tuh saya pingin bicara tuh panjang banget, tapi kita akhiri dulu. Nah, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak rekan-rekan semua, teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe di mana sih? Di sini subscribe, like, komen. Nah, loncengnya juga nyalain di sini supaya nanti muncul di kiri atas teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.